Mari kita buka video ini dengan sebuah informasi yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada 6 hari yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2022, adalah hari ulang tahun dari Presiden Geng Toman generasi pertama, yaitu Mikey alias Sano Manjiro. Menariknya, untuk merayakan hal tersebut, Ken Wakui sengaja membuatkan official art terbaru yang dibagikan pada akun Twitter Toman Official. Di mana pada postingannya tersebut, nampak Sano Manjiro yang menggunakan seragam sekolah biasa, bukan seragam dari Geng Toman ataupun Kanto Manjikai. Semua hal tersebut tentu saja sangat bertolak belakang sekali dengan official art dari Hanagaki Takemichi yang dibagikan pada hari ulang tahunnya. Di mana pada gambar ini, justru Takemichi lah yang muncul sebagai seorang berandalan dengan menggunakan seragam model panjang yang menjadi ciri khas dari Presiden Geng Toman sambil ditemani oleh seluruh anggota eksekutif dari Geng Tokyo Manji. Mulai dari divisi pertama yang dipimpin oleh Inoue Seisu sampai dengan divisi ke-6 yang dipimpin oleh Taiju Shiba. Semua hal itulah yang membuat kita menjadi bertanya-tanya mengenai apa maksud dari semua hal tersebut. Mengingat Ken Wakui sangat aneh jika dibandingkan dengan mangaka lain. Dikala mangaka lain sibuk menghukum atau melaporkan orang-orang yang memberi bocoran, namun di manga Tokyo Revengers malah orang yang membuat manganya sendiri yang membocorkan semua isi ceritanya. Nah, berdasarkan kedua gambar itu, banyak sekali teori-teori lama yang kembali bermunculan. Di antaranya adalah, pertama, bagaimana jika ternyata di garis waktu original, Takemichi lah yang menjadi bos atau pemimpin dari geng berandalan bukan Sano Manjiro. Kedua, bagaimana jika ternyata Takemichi termasuk ke dalam salah satu pendiri Geng Toman yang asli. Dan yang ketiga, bagaimana jika ternyata di garis waktu original, Takemichi lah yang menjadi berandalan terkuat serta tidak pernah terkalahkan, bukan Mikey versi Dark Impulsive. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa maksud dari kedua gambar tersebut ya? Oh iya, 5 orang beruntung dengan jawaban atau teori paling menarik akan kami kirimkan hadiah spesial berupa manga Tokyo Revengers versi bahasa Indonesia volume pertama. Seperti biasanya, caranya gampang banget. Cukup jawab aja pertanyaan di atas tanpa ada syarat tambahan apapun. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas mengenai prediksi spoiler terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers khususnya untuk chapter 267. Namun sebelum masuk ke pembahasan utamanya, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan lebih dulu. Yaitu, karena tidak ada satupun leaker Tokyo Revengers yang mau membagikan bocoran terbaru dari beberapa panel manga yang ada pada chapter 267, maka bisa dipastikan bahwa sampai saat video ini dibuat, belum ada satupun informasi resmi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada chapter terbaru minggu ini. Jadi semua hal yang akan kalian lihat dan juga kalian dengar pada video ini hanyalah sebuah prediksi mengenai hal apa saja yang mungkin bisa terjadi pada chapter 267. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Kita mulai dengan topik yang pertama. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa sejauh ini masih ada 2 dari 3 panel bocoran yang sampai saat ini masih belum dimunculkan secara langsung di dalam manganya. Untuk lebih jelas, saya akan bisa langsung aja ya ke 3 gambar yang ada di layar. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, sudah diceritakan langsung di dalam manga Tokyo Revengers chapter 266 halaman keempat. Di mana pada momen itu, mata dari Mikey melirik ke arah belakang dengan sinis ketika melihat Hanagaki Takemichi masih mampu bangkit kembali. Sedangkan untuk gambar yang ada di tengah ataupun di sebelah kanan, kita masih belum tahu secara pasti kapan kedua adegan itu akan muncul di dalam manganya. Sebenarnya kedua hal ini sudah kita bahas secara rinci pada video prediksi minggu lalu. Oleh karena itu, kali ini kami nggak akan bahas lebih dalam lagi ya. Intinya, berdasarkan ending cerita dari chapter 266, maka bisa kita pastikan bahwa pada chapter minggu ini, Takemichi perlahan-lahan akan membangkitkan kekuatan terpendam di dalam dirinya, yaitu kekuatan vision untuk melihat pergerakan Mikey di masa depan, atau simpelnya untuk saat ini mari kita sebut saja dengan kekuatan ultra insting Takemichi. Berdasarkan hal itu, maka kemungkinan besar panel Mikey yang terlihat kesal sambil menunduk itu terjadi ketika Takemichi versi evolusi sedang berusaha mencoba untuk menyerang dengan menggunakan tinjunya. Walaupun belum dapat dipastikan apakah pukulan Takemichi bisa mengenai wajah Mikey atau tidak.
Mengingat saat ini kondisi tubuh dari Takemichi sudah terluka cukup parah, bahkan sampai kesulitan untuk melihat ataupun mendengar. Tapi untuk saat ini hanya itulah satu-satunya hal yang paling potensial akan terjadi pada chapter 267. Apalagi sejauh ini belum ada satupun orang yang mampu bangun lagi setelah terkena tendangan nuklir dari Mikey. Namun sayangnya masih terdapat sebuah masalah besar, yaitu sampai manga ini mau tamat, ternyata kita masih belum diperlihatkan tentang siapakah jati diri Takemichi yang asli. Jadi masih ada kemungkinan bahwa pertarungan antara Mikey dan Takemichi ini akan kembali diselingi dengan cerita flashback masa lalu, khususnya yang berfokus kepada cerita latar belakang Takemichi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Oji-san mau bahas sedikit tentang sebuah fakta menarik dari manga baku hantam lain milik Ken Wakui yang berjudul Desert Eagle. Di mana secara garis besar, manga ini memiliki cerita dan plot yang sama persis dengan Tokyo Revengers. Satu-satunya hal yang membedakan manga ini dengan Tokyo Revengers adalah nama-nama dari karakternya saja. Menariknya, pada salah satu halamannya, rival sekaligus musuh terkuat dari karakter utamanya bercerita bahwa Takemichi versi Desert Eagle merupakan anak dari seorang singa terkuat sekaligus King of the Beast atau raja dari semua berandalan yang ada di seluruh Jepang. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel selanjutnya, Mikey alias Ten Kitagawa pun kembali melanjutkan perkataannya, yaitu sang karakter utama memiliki darah para raja yang mengalir di pembuluh darahnya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa sang karakter utama bisa memiliki daya tahan tubuh yang sama kuatnya seperti Takemichi, serta pukulan mematikan yang tidak kalah hebatnya dari tendangan nuklir milik Mikey. Berdasarkan semua hal itu, maka tidak heran jika banyak sekali pembacanya yang berpendapat bahwa Takemichi dan juga Ichigo memiliki latar belakang keluarga yang sama, yaitu ayahnya sama-sama merupakan mantan berandalan terkuat yang ada di seluruh Jepang. Jika sampai semuanya menjadi kenyataan, maka alur cerita dari manga Tokyo Revengers ini akan menjadi semakin masuk akal. Karena kekuatan Takemichi berasal dari garis keturunannya sendiri, bukan kekuatan hasil giveaway dari Ken Wakui alias plot armor. Oh iya, jika kalian tertarik dengan manga prequel Tokyo Revengers yang berjudul Desert Eagle itu, beritahu kami dengan komen di kolom komentar ya. Jika banyak yang tertarik, kami akan buatkan pembahasan lengkapnya mulai dari chapter 1 sampai dengan tamat. Wow, menarik banget bukan? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kepastian dari cerita sebenarnya, kita masih harus sabar menunggu sampai manga Tokyo Revengers chapter 267 terbit secara legal pada hari Selasa malam. Atau paling cepat menunggu spoiler versi lengkapnya pada hari Senin malam. Itu pun jika sang leaker sudah memutuskan untuk melakukan comebacknya ke dalam dunia berandalan lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuantam. Yare, yare だわ。